Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang menyelimuti desa Sumberjati. Di tengah heningnya desa yang terletak di kaki gunung, sebuah rumah tua berdiri angker di ujung gang. Rumah itu milik Mbah Suminten, seorang wanita tua yang sudah lama dikenal sebagai dukun sakti yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, ada rumor yang beredar di kalangan warga tentang kekuatan gelap yang dimiliki Mbah Suminten. Konon, ia tak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga bisa melakukan santet. Hari itu, Rani, seorang gadis muda dari desa sebelah, datang ke desa itu setelah mendengar cerita-cerita mengerikan tentang Mbah Suminten. Rani mengalami kejadian aneh yang mengganggu hidupnya. Beberapa hari terakhir, ia merasa tubuhnya lemas, sering melihat bayangan gelap di sudut mata, dan mimpinya dipenuhi dengan gambaran mengerikan. Teman-temannya mengatakan bahwa itu mungkin akibat santet, dan hanya Mbah Suminten yang bisa menolongnya. Dengan hati berdebar, Rani akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Suminten. Langkahnya terasa berat saat ia melangkah ke rumah tua itu, merasakan suasana yang kian mencekam. Di depan pintu, ia berdiri sejenak, berpikir apakah ini keputusan yang tepat. Namun, rasa sakit yang dideritanya membuatnya tak bisa mundur. Setelah beberapa saat, pintu rumah itu terbuka perlahan. Mbah Suminten berdiri di baliknya, mengenakan kain hitam yang sudah usang, matanya yang tajam menatap Rani dengan penuh arti. "Anak muda, ada apa yang membawamu kemari di malam gelap ini?" Suara Mbah Suminten terdengar dalam dan menggetarkan. Rani menggigil, tetapi ia berusaha tegar dan berkata, "Mbah, saya merasa ada yang salah dengan hidup saya. Saya ingin minta tolong." Mbah Suminten hanya mengangguk dan memberi isyarat untuk masuk. Begitu Rani melangkah masuk, suasana di dalam rumah itu terasa berbeda. Bau amis dan harum dupa bercampur, membuat dada Rani sesak. Ia pun duduk di sebuah kursi kayu yang tua, sementara Mbah Suminten mulai menyalakan lilin hitam di meja depan mereka. Rani tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia sudah merasa ada sesuatu yang sangat janggal. "Santet yang menimpamu bukan hal yang sederhana," ujar Mbah Suminten, sambil menggulungkan tangannya di atas dupa. "Tapi sebelum aku membantu, kau harus tahu sesuatu yang sangat penting tentang kekuatan ini." Mbah Suminten menggerakkan tangannya dengan cepat, dan seketika ruangan itu menjadi semakin gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin hitam yang berkedip-kedip. Suasana semakin mencekam, dan Rani merasa seakan-akan udara di sekitar mereka mulai berat. Ia menggigil, tapi rasa takutnya bercampur dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Dan kenapa Mbah Suminten begitu serius? "Anak muda," suara Mbah Suminten menggema di ruang yang semakin gelap. "Santet yang kau alami berasal dari orang yang sangat dekat denganmu. Dia mengirimkan energi jahat yang perlahan menggerogoti tubuhmu." Mbah Suminten berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, "Namun, ada lebih dari itu. Santet ini bukan hanya sebuah perbuatan jahat biasa. Itu adalah sebuah kutukan yang telah berlangsung selama beberapa generasi di keluargamu." Rani terkejut mendengarnya. "Keluargaku?" tanyanya terbata. "Apa maksud Mbah?" Mbah Suminten menghela napas panjang, matanya tampak menerawang jauh. "Dulu, nenek moyangmu terlibat dalam sebuah perjanjian gelap dengan kekuatan yang tak terlihat. Mereka berpihak pada kekuatan hitam untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Namun, perjanjian itu mengikat jiwa mereka dengan dunia gaib yang penuh penderitaan. Sejak saat itu, kutukan itu diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya." Rani tercengang mendengar cerita yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia selalu mengira bahwa keluarganya adalah keluarga biasa yang hidup dengan tenang. Tapi ternyata, ada sejarah kelam yang membelit mereka. "Apakah ini berarti aku tak akan bisa terbebas dari ini?" tanyanya, suara gemetar. Mbah Suminten memandang Rani dengan tajam. Tidak mudah untuk bebas dari kutukan seperti itu. Namun, ada cara untuk menghentikannya, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Rani merasakan getaran aneh di sekelilingnya.
Seolah-olah suara-suara bisikan yang tak terlihat mulai terdengar di telinganya, dan bayangan-bayangan gelap muncul dari sudut mata. Ia merasa tubuhnya semakin lemas. Mbah Suminten melanjutkan, "Tapi sebelum aku bisa membantu, ada hal yang harus kau lakukan. Kau harus mengetahui siapa yang mengirimkan kutukan ini padamu." Rani menatap Mbah Suminten dengan mata penuh tanya. "Siapa?" tanyanya. Sudah tak sabar untuk mengetahui lebih lanjut. Mbah Suminten tak segera menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Rani dan berkata, "Kau harus siap menghadapi kenyataan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Apa yang akan kau temui tidak hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga mengubah cara pandangmu tentang dunia ini." Rani merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Semua yang baru saja dikatakan Mbah Suminten seolah membawanya ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ia harus mencari tahu, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang telah lama tersembunyi. Rani merasakan udara semakin berat seiring dengan kata-kata Mbah Suminten yang terus menggema di pikirannya. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak kegelapan yang muncul, dan entah mengapa, tubuhnya semakin lemah. Mbah Suminten memandangi Rani dengan tatapan yang penuh makna, seakan-akan mengetahui pergulatan batin yang terjadi dalam diri Rani. "Siapa yang mengirimkan kutukan ini?" Rani akhirnya bertanya dengan suara tertahan. Suasana semakin mencekam, dan di luar rumah terdengar gemerisik daun-daun yang disapu angin. Mbah Suminten kemudian mengambil sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja, membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. "Ini adalah buku warisan yang telah diturunkan dari nenek moyangku," kata Mbah Suminten. "Di sini terdapat catatan tentang perjanjian gelap yang terjadi bertahun-tahun lalu, dan siapa saja yang terlibat. Kutukan ini, Rani, dimulai dari sebuah perseteruan darah yang berakar dalam keluargamu." Rani merasa bingung. Ia tak pernah mendengar apapun tentang perseteruan itu. "Apa maksudnya? Keluargaku?" tanyanya lagi, suara bergetar. Mbah Suminten menghela napas panjang dan menatap Rani dengan penuh penyesalan. "Keluargamu dulu terlibat dalam sebuah pertempuran hebat dengan keluarga lain yang memiliki kekuatan sama. Mereka saling berebut kekuasaan dan pengaruh. Namun, salah satu dari mereka, seorang wanita muda yang sangat berambisi, tidak bisa menerima kekalahannya. Dia menggunakan ilmu hitam untuk membalas dendam dan mengutuk seluruh garis keturunan keluargamu." Rani semakin cemas. "Wanita itu siapa?" Mbah Suminten menatap Rani dengan mata yang hampir menembus jiwanya. "Wanita itu adalah ibumu." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Rani. Tubuhnya seakan kaku, dan perasaan tak percaya menghantam dirinya begitu keras. Ibunya? Mengutuk keluarganya sendiri? Semua ingatan indah tentang ibunya yang penuh kasih sayang kini seolah runtuh. "Tidak. Itu tidak mungkin," Rani berkata dengan suara tercekat. "Ibuku tidak mungkin melakukan itu. Dia selalu baik pada kami." Mbah Suminten mengangguk pelan. "Aku mengerti rasa shock yang kau rasakan, anak muda. Tapi kenyataannya memang begitu. Ibuku, maksudku, nenek moyangku, terlibat dalam konflik yang sangat gelap, dan ibumu adalah bagian dari warisan itu. Dia menggunakan ilmu hitam yang diwarisi turun-temurun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, harga dari perjanjian itu sangat tinggi." Rani terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dendam masa lalu yang ia tak pernah tahu kini menyeretnya dalam pusaran kekuatan gelap yang telah mengubah segalanya. "Jadi, bagaimana aku bisa mengakhiri ini? Bagaimana aku bisa menghentikan kutukan ini?" tanya Rani dengan suara penuh harap. Mbah Suminten meletakkan buku tua itu kembali ke meja, lalu menatap Rani dengan serius. "Ada cara untuk menghentikan kutukan ini. Namun, itu tidak akan mudah. Kau harus menemui sumbernya, menghadapinya secara langsung. Dan untuk itu, kau harus siap dengan segala konsekuensinya." Rani merasakan ketegangan yang kian meningkat. Ia tahu bahwa apa yang akan datang bukanlah hal yang bisa ia tanggung sendirian. Tapi, ia juga tahu bahwa inilah satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dari bayangan kelam yang membelenggu hidupnya. "Di mana aku bisa menemui sumbernya, Mbah?" tanya Rani dengan penuh tekad.
Mbah Suminten tersenyum tipis. Kau harus kembali ke tempat yang selama ini kau hindari. Ke rumah keluargamu yang telah lama terlupakan. Di sana, jawabannya akan menunggumu. Namun ingat, jangan pernah lengah. Kegelapan itu tidak akan mudah dilepaskan begitu saja. Rani menatap Mbah Suminten dengan mata yang penuh semangat. Meskipun di dalam hatinya ada rasa takut yang menggelayuti. Tapi ia tahu, hanya dengan menghadapi kegelapan itulah ia bisa menemukan jalan keluar dari kutukan yang selama ini menguasai hidupnya. Keputusan Rani untuk pergi ke rumah keluarganya sudah bulat. Setelah mendengar penjelasan Mbah Suminten, ia merasa bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapinya. Rumah keluarganya, yang telah lama terbengkalai dan tertutup debu, menyimpan banyak rahasia yang harus ia pecahkan. Semua itu terasa seperti perjalanan menuju kegelapan. Namun Rani tahu, jika ia tidak melakukannya, kutukan yang menghantuinya tidak akan pernah berakhir. Pagi hari setelah pertemuan dengan Mbah Suminten, Rani berangkat menuju rumah keluarganya yang terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Saat tiba di sana, rumah itu tampak begitu sunyi dan terlupakan. Dinding-dindingnya yang dulu megah kini retak dan penuh lumut, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat. Suasana yang mencekam langsung menyelimuti Rani begitu ia melangkah masuk. Dia menggenggam erat tas di tangannya dan berusaha menenangkan diri. Ini hanya untuk memecahkan misteri, pikirnya. Aku harus tahu kebenarannya. Begitu membuka pintu rumah yang sudah lama tak dihuni, udara dingin langsung menyambutnya. Bau apek dan lembab menyeruak. Seolah rumah itu menahan setiap jejak kehidupan yang pernah ada. Rani berjalan perlahan ke dalam, menyusuri lorong yang gelap. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengamatinya dari kegelapan. Di ujung lorong, sebuah ruangan besar terlihat tertutup oleh kain hitam yang tergantung di pintunya. Tanpa berpikir panjang, Rani membuka pintu itu. Apa yang dilihatnya di dalam ruangan itu membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar kecil yang dikelilingi oleh benda-benda aneh. Patung-patung gelap, lilin hitam yang telah habis terbakar, dan beberapa bekas lilin merah yang telah mengering. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa di sana. Di atas altar, sebuah foto besar ibunya tergeletak. Rani mendekat, dan wajah ibunya yang muda dan cantik itu seakan memandangnya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Di bawah foto, terdapat sebuah tulisan yang sulit dibaca. Namun ada satu kata yang jelas terbaca, kutukan. Tubuh Rani terasa lemas, dan seluruh dunia seakan berputar. Disinilah semuanya bermula. Rumah ini adalah tempat ibunya melakukan ritual gelap yang diwariskan turun-temurun. Tempat ibunya mengikat jiwanya dengan kekuatan hitam demi memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Rani menyadari bahwa bukan hanya keluarganya yang menjadi korban, tetapi juga dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar dari belakangnya. Kau akhirnya datang, Rani. Rani berbalik dengan cepat dan melihat sosok yang tidak asing baginya. Seorang wanita muda yang wajahnya mirip dengan ibunya, namun dengan aura yang sangat berbeda. Wajahnya tampak dingin, penuh kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Ibu! Rani berbisik, suaranya tercekat. Wanita itu tersenyum sinis. Ya, aku adalah ibumu, atau lebih tepatnya, aku adalah bayangan dari ibumu yang tak pernah kamu ketahui. Aku adalah bagian dari jiwanya yang telah lama hilang. Kau tak tahu betapa besar harga yang telah dibayar untuk kekuasaan itu. Dan sekarang, giliranmu untuk membayar. Rani mundur dengan ketakutan, mencoba menghindar. Namun wanita itu bergerak begitu cepat dan menghalangi jalan keluarnya. Kau pikir kau bisa lari dari kutukan ini? Tidak ada yang bisa, katanya dengan suara pelan namun menggetarkan. Tiba-tiba, bayangan gelap mulai muncul di sekeliling mereka. Dan ruangan itu terasa semakin sempit. Setiap sudutnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlihat. Dan udara terasa sangat berat. Rani merasakan tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Tetapi ia tahu ia harus melawan. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak. Aku tidak akan menjadi bagian dari kutukan ini. Aku akan mengakhiri semuanya. Dengan kata-kata itu, sebuah kekuatan luar biasa datang dari dalam dirinya. Cahaya yang sangat terang muncul dari tubuh Rani,
mengusir kegelapan yang menyelimutinya. Wanita yang mengaku ibunya itu tampak terhuyung mundur, seolah-olah cahaya itu menyakitinya. Kau tak bisa. Wanita itu berusaha berkata, namun suaranya semakin melemah. Rani terus melangkah maju, menatap mata ibunya yang mulai hilang dalam bayangan. Aku mengakhiri kutukan ini, dan aku memilih untuk memutuskan semua ikatan itu. Dengan satu hentakan kuat, kekuatan dalam dirinya memancar, menghancurkan semua yang ada di sekitar altar. Ruangan itu gemuruh sejenak, lalu hening. Ketika semuanya kembali tenang, Rani berdiri sendirian di tengah ruangan, tubuhnya gemetar, namun hatinya terasa lega. Kutukan itu akhirnya berakhir. Bayangan-bayangan gelap yang mengikutinya selama ini akhirnya menghilang. Mbah Suminten, yang muncul tiba-tiba di pintu ruangan, hanya mengangguk dengan senyuman tipis. Kau berhasil, Rani. Kau telah memutuskan siklus kegelapan yang telah lama menghantui keluargamu. Rani tersenyum lemah. Ia tahu, meskipun perjalanan panjang dan penuh rasa takut itu sudah berakhir, ia kini bisa melangkah ke masa depan tanpa beban. Keberanian untuk menghadapi kegelapan telah membawanya pada kebebasan yang sejati.